Shalom, selamat datang di channel YouTube dari Bimas Kristen Provinsi DKI Jakarta. Selamat berjumpa kepada seluruh hamba Tuhan, para pendeta, dan para pelayan, serta seluruh umat Kristiani di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Kita masuk dalam bimbingan rohani Kristen pada hari ini bersama saya, Pendeta Stephen Philippus Laure, Sekretaris Bidang Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Bimbingan rohani Kristen hari ini berjudul Waspada 3M. Sekali lagi, waspada 3M. Firman Tuhan akan terambil dari Nats Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Mari bersama kita membaca firman Tuhan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus waspada 3M. 3M ini adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Target yang diberikan oleh si jahat kepada orang-orang percaya. Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan Bimas Kristen Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan tentang moderasi beragama. Kenapa? Karena dengan beragama terlalu fanatik, dengan beragama terlalu ekstrim, itu juga tidak baik. Sehingga kita melupakan ada juga saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Nah, hal ini bisa dijadikan senjata oleh si jahat untuk menyerang hidup kita. Apa yang akan dilakukan oleh iblis atau si jahat kepada orang-orang percaya di dalam kehidupannya sehari-hari? Yang pertama, waspada 3M. M yang pertama, waspada bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Apa yang dicuri, Bapak, Ibu, Saudara? Yang dicuri adalah damai sejahtera di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara harus ingat, gereja tidak soal bangunan. Gereja juga bukan soal tempat atau fasilitas. Tetapi gereja berbicara tentang kumpulan orang percaya. Di dalam kumpulan orang percaya, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya adalah damai sejahtera. Pastikan supaya saudara dan saya terus mendapati dan memiliki damai sejahtera di dalam hidup ini, sehingga kita bukan menjadi orang-orang golongan sumbu pendek, melainkan dengan buah-buah roh yang diberikan oleh Kristus, kita tetap waspada dan hati-hati, karena kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, iblis bisa saja mencuri damai sejahteramu. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari bersama saya mendorong untuk setiap kita menjaga hidup kita sedemikian rupa agar damai sejahtera di dalam hidup kita tidak dicuri oleh si jahat. Apalagi yang harus kita waspadai dari 3M? M yang pertama mencuri. M yang kedua adalah membunuh. Nah, apa yang dibunuh, Bapak, Ibu, Saudara? Ketika damai sejahteramu sudah hilang, maka yang akan terbunuh adalah sukacita. Orang kalau sudah tidak damai, dia tidak akan pernah lagi merasakan sukacita. Sudah tidak akan lagi merasakan yang namanya bahagia. Maka boro-boro mau bermoderasi, boro-boro mau mementingkan kepentingan orang lain, melainkan berdamai dengan dirinya sendiri saja belum tentu bisa. Nah, orang kalau sudah tidak ada sukacita, maka akalnya akan pendek, maka hatinya jadi nggak tenang. Maka yang dicari hanya keributan, mudah tersinggung. Oleh sebab itu, para seluruh warga masyarakat Kristiani di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, ayo waspada. Jangan sampai sukacitamu dibunuh oleh si jahat, sehingga engkau tidak lagi dapat menikmati berkat Tuhan dan memandang bahwa sekelilingmu semuanya salah. Ingat, Anda harus betul-betul waspada, karena iblis datang untuk mencuri damaimu. Kalau damaimu sudah tercuri, waspada yang kedua, dia bisa membunuh. Apa yang dibunuh? Sukacitamu. Yang ketiga,
Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Inilah yang harus diwaspadai oleh setiap kita. Orang yang percaya, umat Kristiani di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Hati-hati, kalau damai sejahteramu sudah dicuri. Level keduanya, sukacitamu bisa terbunuh. Dan kalau engkau sudah tidak punya damai sejahtera, engkau sudah tidak punya sukacita. Yang ketiga, hati-hati, iblis bisa membinasakan hidupmu. Orang kalau udah gak punya damai sejahtera, orang kalau udah gak punya sukacita, bawaannya itu mau cari ribut. Orang kalau udah cari ribut, ke sini ribut, ke sana ribut, di sini ribut, di sana ribut. Ujung-ujungnya apa? Orang sebel. Kalau sudah sebel, orang gak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Kalau sudah tidak ada berkomunikasi dengan kita, manusia makhluk sosial. Apalagi pikirannya pendek, maunya bunuh diri, maunya cari perkara sehingga menyulut kemarahan dari orang banyak dan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Waspada, sebelum engkau binasa, pastikan supaya engkau tidak jatuh di dalam pencurian damai sejahtera, binasa di dalam sukacita, supaya hidupmu tidak menjadi binasa. Binasa itu tidak cuma sekedar ngomongin mati, tetapi ketika saudara nggak punya harapan hidup, ketika saudara tenggelam dalam kekecewaan, itu pun sudah termasuk dalam binasa. Jadi saudara harus waspada 3M. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada saudara dan saya dimanapun saudara berada. Ada kabar baik yang saudara dan saya bisa pegang. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya mereka, engkau dan saya, punya hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Maka kalau saudara tidak mau tercuri, tidak mau terbunuh, tidak mau sampai binasa dan terjebak dalam jerat si jahat, jangan lupa, akuilah Tuhan Yesus di dalam setiap jalanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya ajak kita sama-sama untuk berkata di rumah atau dimanapun kita berada, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi kita katakan dengan semangat, sekali Yesus, tetap Yesus. Ketika kita sadar bahwa hidup ini punya Tuhan, Tuhan datang bukan untuk ribut, Tuhan datang untuk membawa damai. Tuhan datang bukan untuk perpecahan. Tuhan Yesus datang untuk membawa persatuan. Apa yang Yesus ajarkan, itu yang harus kita jalankan. Apa yang Yesus lakukan, itu pun yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan. Karena apa? Karena kehidupan kita harus menjadi serupa dengan Tuhan. Ketika kita berada menjadi serupa seperti Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, artinya kita ada di pihak Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di pihak kita. Kalau ada di antara kita yang hari ini belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang untuk kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan Yesus ada di pihak kita. Bila Allah ada di dalam pihak kita, siapa dapat melawan? Pencuri yang mau mencuri, membunuh, membinasakan tidak akan mampu untuk menerobos kuasa Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu telah disampaikan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh hidup dan pegangan bagi setiap umat-Mu, baik yang menonton secara online dimanapun dan dalam waktu apapun. Kami selalu percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus, supaya hidup kami ada di pihak dan sepihak dengan Tuhan, dan Tuhan ada di dalam pihak kami. Karena kalau ada Tuhan Yesus yang berpihak dengan kami, tidak ada yang dapat melawan, mencuri, membunuh, apalagi sampai membinasakan. Kami mau senantiasa waspada dengan 3M ini, dengan cara memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan dari waktu ke sewaktu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai berjumpa di dalam bimbingan rohani Kristen Bimas Kristen Provinsi DKI Jakarta yang berikutnya. Saya Pendeta Stephen Philippus Laure, Sekretaris Bidang Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.